Ini adalah kisah sepasang manusia yang sudah berteman 20 tahun dan saling tahu segalanya terjebak friendzone. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Soundtrack. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Soundtrack versi UBR Entertainment. Tidak ada pertemanan yang murni antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya salah satu pihak pasti pernah memendam rasa. Han Sun-woo, seorang fotografer pemula, sedang memotret sahabatnya Lee Eun-soo. Sebenarnya ini bukanlah studio foto KTP, tapi Eun-soo selalu minta bantuan sahabatnya ini. Mereka telah bersahabat sejak 20 tahun lalu. Usai berfoto, Eun-soo menyadari bahwa semua foto yang diambil Sun-woo terasa suram dan sedih. Sun-woo juga lebih menyukai kamera analog untuk memotret karena memiliki keistimewaan tersendiri. 찍는다. 어때? 예쁘게 나와? 뭐 생긴 대로 나와. 너무 예쁘잖아. 아이씨. Ketika melihat hasil fotonya tadi, Eun-soo bertanya apakah Sun-woo masih punya foto liburan mereka tahun lalu karena foto miliknya tidak sengaja terhapus ibunya. Tapi Sun-woo juga sudah menghapus semuanya. Eun-soo tidak percaya, ia mencoba membuka folder di komputer Sun-woo. Tapi Sun-woo mengingatkannya kalau ia punya rapat dengan seorang komponis. Eun-soo baru teringat dan pergi dengan terburu-buru. 야! 야! Eun-soo pergi ke sebuah perusahaan rekaman. Di sana ia bertemu dengan komponis handal bernama Pak Kang. Setelah menunggu beberapa lama, Pak Kang keluar dari ruang rekaman dan memberikan Eun-soo sebotol jus jeruk. Pak Kang langsung membahas lirik yang dibuat Eun-soo tentang cinta tak terbalas. Liriknya lumayan, namun nuansanya terlalu ceria hingga emosinya tidak tersampaikan. Dengan kata lain, Pak Kang menolak lirik buatan Eun-soo. Tapi Eun-soo memohon kepada Pak Kang agar diberikan waktu 2 minggu lagi untuk merevisinya. Yap, Pak Kang pun akhirnya setuju. Di tempat lain, Sun-woo bicara pada manajernya bernama Dong-hyun kalau ia ingin menunda pameran fotonya kali ini. Manajernya tentu dibuat senewem karena semuanya sudah dipersiapkan. Meskipun pameran pertamanya sukses, tapi Sun-woo merasa fotonya untuk pameran kali ini terasa palsu dan meniru. Sun-woo akhirnya minta rehat sejenak dari aktivitasnya sebagai fotografer. 아니 그때랑은 다르니까 그러지 형. 내가 찍은 사진 전부 다. 너 그거 1년 전부터 작업한 거야. 근데 다 버리고 다시 시작하겠다고? Saat menerima pesan dari Eun-soo, Sun-woo bergegas pergi padahal manajernya belum selesai bicara. Ia langsung menemui Eun-soo yang telah mabuk di sebuah kedai kecil langganan mereka. Suami istri pemilik kedai juga telah kenal baik dengan mereka. Eun-soo berkeluh kesah tentang liriknya yang dibilang tidak ada emosi. Padahal menurutnya meskipun cinta itu tak terbalas, tapi orang itu masih mengajak orang yang ia cintai untuk bertemu dan itu tidak menyedihkan sama sekali. Sun-woo cukup kesal karena Eun-soo sampai memohon kepada Pak Kang agar diberi waktu 2 pekan lagi untuk merevisinya. Padahal masih banyak komponis hebat lain, tapi Eun-soo tetap memilih Pak Kang. Menurut Eun-soo, cinta tak terbalas sangat hebat karena bisa mencintai sepenuh hati. Tapi menurut Sun-woo, bagian menyedihkannya adalah tidak bisa melakukan apapun dan harus menyimpannya sendirian. Mendengar perkataan Sun-woo, Eun-soo jadi curiga kalau sahabatnya ini pernah merasakan cinta tak terbalas. Sun-woo jadi gelagapan. Ia pun asal jawab kalau ia pernah mencintai wanita luar negeri bernama Jennifer. 야, 너 빈속에 마시냐? 진짜 답답해. 어? 마음을 담았었는데 왜 아니라는 거야? Mengingat 2 pekan lagi Sun-woo harus kembali ke Amerika untuk bekerja, Eun-soo mengajaknya tinggal bersamanya untuk menjadi asisten. Sun-woo mempunyai duka terhadap cinta tak terbalas dan Eun-soo membutuhkan itu. Sun-woo kemudian menolak mentah-mentah ajakan Eun-soo. Mereka lalu pulang dengan kondisi Eun-soo mabuk parah.
Ensu terus berceracau kalau ia tidak bisa merasakan duka cinta tak terbalas karena selama ini ia selalu mengungkapkannya bila ada pria yang ia sukai. Sunwoo tak ambil peduli, ia lalu memasangkan sweater di leher Ensu agar ia tidak kedinginan. Setelah mabuk Ensu mulai hilang, mereka duduk di depan sebuah swalayan. Di sana Ensu berjanji akan mengirimkan buket bunga terbesar untuk pameran Sunwoo kali ini. Tapi Sunwoo memberitahu bahwa pamerannya akan ditunda karena ia merasa semua fotonya palsu. Ensu pun jadi penasaran ingin melihat foto wanita yang Sunwoo sukai. Tapi pria itu menolak karena ia tidak memilikinya. Ensu berkata bila wanita itu menolak Sunwoo, maka Sunwoo bisa datang kepadanya. Sunwoo sempat tertegun mendengarnya, tapi Ensu melanjutkan perkataannya lagi kalau sebagai sahabat selama 20 tahun ia akan membelikan Sunwoo minuman. Terlihat senyuman Sunwoo cukup kecewa. Sampai di depan rumahnya, Ensu berpesan supaya Sunwoo jujur terhadap perasaannya agar fotonya terlihat jujur juga. Jadi ia berharap supaya Sunwoo segera jujur pada Jennifer tentang perasaannya. Setelah mengantar Ensu pulang, Sunwoo menerima pesan dari Donghyun kalau kekasihnya datang malam ini ke rumah. Jadi ia meminta Sunwoo untuk tidur malam ini di studio. Sampai di studio, Sunwoo melihat hasil foto Ensu tadi siang. Ia jadi teringat kenangan 4 tahun yang lalu. Saat itu di kedai langganan mereka, Sunwoo mengajak Ensu ketemuan karena ada yang ingin dikatakan. Tapi momennya jadi tidak tepat karena pemilik kedai ikut minum bersama mereka. Ensu dan pemilik kedai kemudian melihat hasil pengumuman lomba kontes fotografi. Ternyata Sunwoo hanya juara 2. Sunwoo legowo dengan hasilnya, tapi Ensu malah emosi dan ingin komplain. Untunglah niatnya dapat dicegah. Mereka kemudian melanjutkan minum. Sunwoo pikir ini adalah momennya. Ia beralasan ingin mengajak Ensu cari angin di luar karena di sini cukup panas. Tapi Ensu menolak karena kebetulan ia masih galau setelah putus dari kekasihnya yang selingkuh. Pemilik kedai menyarankan Ensu agar berkencan dengan Sunwoo karena ia tampan dan baik. Tapi Ensu menolak karena ia tidak ingin berpisah dengan Sunwoo bila suatu saat mereka putus sebagai kekasih. Untunglah Sunwoo belum mengatakan apapun tentang perasaannya. Setidaknya dia sudah tahu jawaban apa yang akan ia terima. Kejadian 4 tahun lalu masih terus menjadi pembatas Sunwoo untuk memendam perasaannya pada Ensu. 지독한 우정이다. 죽을 때까지 이렇게 안 헤어지고 살려면 우린 평생 친구해야 돼. Esok paginya Ensu terbangun karena Sunwoo datang ke rumahnya. Tiba-tiba saja pria itu memutuskan untuk tinggal di rumahnya dan setuju untuk menjadi asistennya. Mereka mulai beres-beres dan makan bersama ditemani arak beras karena Ensu tidak suka wine. Ketika itu Sunwoo melihat banyak jeruk keprok yang dikirimkan ibu Ensu dari Jeju. Wanita ini sampai bosan memakannya dan menyuruh Sunwoo untuk menghabiskannya sebagian. 에이 또 먹어봐. 이건 또 뭐야? 짜자잔. 제발 좀 먹어줘. 엄마가 계속 보내서 썩어가는데 나는 이제. Di tengah pembahasan mereka tentang cinta tak terbalas, Sunwoo bertanya apakah ada orang yang disukai Ensu. Ensu tidak tahu, tapi kemudian ia melihat akun Instagram Pak Kang dan memuji semua fotonya. Mereka terus minum sampai malam hingga Ensu mabuk berat. Sunwoo menyuruh Ensu agar tidur di kamar, tapi Ensu menolak dan lanjut tidur di ruang tamu. Penuh perhatian, Sunwoo menyelimutinya dan ikut berbaring di samping Ensu. Tiba-tiba saja wanita itu mengigau, dingin dan refleks memeluk Sunwoo. Yap, pria ini sangat gugup sampai ia tidak bisa tidur semalaman. Di pagi harinya, ia terus menatap wajah pulas Ensu. Ia berujar bahwa ini gila karena ia hampir saja menyentuh wajah Ensu. Di saat itulah Ensu terbangun dan mereka saling beradu pandang dalam waktu cukup lama. Ensu sadar bahwa dialah yang memeluk Sunwoo langsung menjara. Keduanya jadi sama-sama canggung bahkan sampai di meja makan. Ensu mencoba mencairkan suasana bahwa pelukan tadi malam itu hanyalah insting manusia untuk mencari kehangatan saat kedinginan. Yap, Sunwoo antusias mengiyakan agar mereka tidak canggung lagi. 고마워. 덕분에 안 얼어 죽었다. Selesai sarapan, mereka mulai mengerjakan lirik bersama.
Saat mendengarkan demo musik yang sudah dibuat Eunsu, Sunwoo terus menatap wajah gadis itu. Menurut Sunwoo, cinta tak berbalas itu menyakitkan karena tidak bisa menggapai orang yang mereka sukai bahkan dengan ujung jari pun. Eunsu langsung menggenggam tangan Sunwoo. Menurut Eunsu, orang itu bisa langsung memegang tangan orang yang mereka sukai dan semua masalah selesai. Eunsu tidak sadar bahwa Sunwoo berusaha menahan perasaannya saat ini. 마음 끝이 붉게 물들었다. 그냥 이렇게 확 잡아버리면 되지. 뭐가 문제야? 아, 답답해. Mereka lalu jalan-jalan keluar mencari udara segar. Eunsu bilang ia ingin coklat dan langsung dibelikan oleh Sunwoo. Saat tengah menikmati coklatnya, Eunsu melihat sepasang anak SMA sedang bersepeda. Eunsu kemudian ingat bahwa Sunwoo lah yang mengajarinya bersepeda saat SMA. Kini ia punya permintaan lain, ingin mengendarai mobil bersama Sunwoo. Yap, pria ini tidak bisa menolak apapun keinginan Eunsu. Wajahnya sangat cemas sampai keringat dingin saat Eunsu mulai berkendara dan diomeli pengemudi lain. Tiba-tiba Pak Kang menelpon dan meminta mereka untuk bertemu. Yap, Eunsu langsung tancap gas membawa serta sahabatnya. Dari awal bertemu Pak Kang, Sunwoo sudah bete duluan guys. Ia langsung menukar minumannya dengan jus jeruk keprok milik Eunsu dan berkata pada Pak Kang bahwa sahabatnya ini sudah muak dengan jeruk keprok. Padahal Eunsu berusaha menghargai Pak Kang sebagai tuan rumah. Ulahnya tidak sampai sana guys. Saat Eunsu dan Pak Kang sibuk membahas lirik mereka, Sunwoo membuat suara gaduh dan menatap sinis pada Pak Kang. Di akhir pertemuan mereka, Pak Kang menyuruh Eunsu untuk bertanya tentang cinta tak berbalas pada Sunwoo. Sepertinya Pak Kang paham tentang perasaan Sunwoo. 내 얼굴에 뭐 묻었어요? 아니요. 뭐. Pulang dari sana, Sunwoo dan Eunsu bertengkar dalam mobil. Sepertinya api cemburu Sunwoo belum padam. Ia minta diturunkan di tepi jalan, padahal sebentar lagi mereka akan sampai. Eunsu yang kesal juga pergi begitu saja. Gara-gara berantem, Sunwoo jadi murung di studio. Donghyun bertanya, di mana Sunwoo tidur selama ini? Padahal kekasihnya sudah lama pulang. Sunwoo pun menjawab kalau dia di rumah Eunsu. Tentu saja Donghyun senang. Akhirnya setelah sekian lama, Sunwoo berani mengakui perasaannya. Tapi Sunwoo belum melakukannya. Namun ia harus segera mengutarakannya sebelum ia meninggalkan Korea. Akhirnya Donghyun paham alasan Sunwoo menunda pameran adalah Eunsu. Bukannya marah, tapi Donghyun malah bersyukur. Itu artinya Sunwoo tidak pensiun seperti yang ada di pikirannya. Keluar dari studio, ternyata Eunsu telah menunggunya dengan sebaket bunga dan hadiah. Ia membujuk Sunwoo agar mau baikan dengannya setelah berantem tadi. Yap, mereka lalu belanja bahan makanan bersama. Eunsu yang gegabah memasukkan apa saja ke troli tanpa perhitungan. Tapi Eunsu yang teliti langsung mengembalikannya dan memilih bahan yang lebih tepat. Sampai di rumah, Eunsu kaget melihat ada sekotak jeruk keprok lagi di mejanya. Mereka kaget saat melihat ibu Eunsu telah duduk di belakang mereka sedari tadi. Keduanya langsung panik karena ketahuan tinggal bersama. Tanpa banyak bicara, ibu Eunsu langsung menyuruh keduanya duduk. Bukannya menyidang mereka, ibu malah mengeluarkan deretan kartu tarot dan menyuruh Sunwoo memilih 3 kartu sambil memikirkan duka di hatinya. Kartu pertama menggambarkan kalau Sunwoo sedang menyukai seseorang. Kartu kedua menggambarkan kalau perasaan Sunwoo sangat tulus hingga akhir. Lalu gambar di kartu ketiga membuat ibu Eunsu agak terdiam sebentar. Ia menatap wajah Sunwoo yang gugup dan langsung berkata bahwa orang itu sangat jauh. Padahal arti kartu itu sebaliknya. Sunwoo menarik nafas lega. Setidaknya Eunsu jadi tidak curiga tentang perasaannya. Yap, ibu Eunsu kemudian pamit pulang. Sunwoo mengantarkannya sampai di depan rumah. Sebelum pergi, ibu memberi Sunwoo kartu ketiga tadi untuk jadi azimat keberuntungannya. Saat makan malam, Eunsu teringat lirik Pak Kang tentang udara pukul 4.40 pagi. Eunsu jadi penasaran maknanya. Menurut Sunwoo, maknanya adalah kesepian dalam kesunyian. Lalu Eunsu mengajak Sunwoo keluar esoknya pada pukul 4.40 pagi. Seperti biasa, Sunwoo mengalungkan shawl ke Eunsu agar wanita spesialnya tidak kedinginan. 4시 40분에 공기가 뭔지 알겠냐? 우리 새벽 4시 40분에 나가볼래? 넌 목도리도 없냐? 어? 제발 목 좀 따뜻하게 하고 다녀.
Setiap hari mereka menulis lirik. Sunwoo juga terus makan jeruk keprok supaya persediaan jeruk Eunsu bisa berkurang. Diam-diam ia juga memotret Eunsu yang fokus menulis lirik. Suatu malam saat Sunwoo sedang mandi, Donghyun menelponnya. Mau tidak mau, Eunsu terpaksa mengangkatnya. Donghyun minta tolong Eunsu untuk mengirimkan foto yang ada di laptop Sunwoo. Foto itu harus segera dikirim ke agensi. Akhirnya Eunsu melakukannya. Kebetulan sekali Eunsu jadi bisa mencari foto liburan mereka tahun lalu. Eunsu masih tidak percaya kalau foto itu terhapus. Ternyata benar foto itu masih ada. Namun Eunsu mulai sadar kalau di folder itu banyak fotonya yang diambil tanpa ia sadari. Bahkan di folder lain Sunwoo banyak memotret Eunsu diam-diam. Pria itu mengurutkannya berdasarkan tahun dan momen. Kebetulan saat itu Sunwoo baru selesai mandi. Eunsu terpaku memandangnya. Kini Eunsu paham bahwa Jennifer yang dimaksud Sunwoo adalah dirinya. Eunsu adalah cinta tak berbalas seorang Sunwoo. Eunsu buru-buru menutup folder fotonya dan mencoba bersikap biasa saja. Eunsu bertanya sejak kapan Sunwoo mulai menyukai Jennifer. Apa alasannya dan apakah akan menyatakan perasaannya? Tapi Sunwoo tidak ingin menjawab. Ia akan menangani semuanya seorang diri. 너 진짜 고백할 거야? 은수야, 그만 좀 해. Sejak tahu tentang perasaan Sunwoo, Eunsu jadi tidak fokus menulis liriknya. Mendadak Eunsu mencari buku liriknya semasa SMA dan menemukan fotonya dengan Sunwoo. Salah satu lirik di sana bermakna bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo. Eunsu jadi teringat kenangan mereka semasa SMA dulu. Selama di perpus, Sunwoo bukannya belajar tapi melihat foto-foto hasil fotografer terkenal. Ketika Eunsu mengajaknya makan, Sunwoo menurut saja. Eunsu lalu memberikan Sunwoo sebuah kamera analog. Ia mendukung mimpi Sunwoo untuk menjadi fotografer karena ia yakin dengan potensi Sunwoo. Eunsu lalu membahas lirik yang ia buat tentang persahabatan mereka. Eunsu lalu diam-diam memotretnya, tapi lupa kalau flash kamera itu hidup. Eunsu tidak marah, ia malah menyuruh Sunwoo untuk memotretnya lagi dengan kameranya. Itulah kenapa sampai saat ini Sunwoo lebih menyukai kamera analog. Kembali ke masa kini, Sunwoo dapat berita gembira kalau fotografer favoritnya bernama Benzema Lauren mengajaknya bekerja sama dalam pameran foto. Di satu sisi, Sunwoo sangat senang. Namun di sisi lain, Sunwoo merasa sedih karena harus segera meninggalkan Eunsu dalam waktu yang lama. 할 거지? 이거 뭐 물어볼 가치도 없어. 무조건 해야지. Sementara di tempat lain, Eunsu bertemu dengan Pak Kang. Kali ini yang dihidangkan bukan jus jeruk keprok lagi guys. Mereka mulai membahas lirik buatan Eunsu. Pak Kang memuji peningkatannya dan mengajaknya bertemu dengan penyanyi Jae-jun untuk bekerja sama. Tandanya lirik Eunsu diterima. Yap, Eunsu merayakan keberhasilannya di kedai langganannya. Namun dibanding itu semua, Eunsu penasaran sudah berapa lama pemilik kedai saling mengenal dan bagaimana mereka bisa menikah. Padahal mereka awalnya bersahabat. Pemilik kedai pun jadi penasaran kenapa Eunsu bertanya hal demikian. Mereka menduga Sunwoo telah menyatakan perasaannya. Eunsu bingung kenapa mereka bisa tahu tentang perasaan Sunwoo. Tapi pemilik kedai malah heran kenapa Eunsu tidak menyadarinya. Bahkan bila diibaratkan, Sumpit saja tahu kalau Sunwoo menyukainya. Eunsu mulai jujur tentang perasaannya. Sunwoo adalah pria baik yang telah menemaninya selama ini. Bila mereka menjalin hubungan lebih dari sahabat, Eunsu takut akan menyakitkannya karena pria itu sangat penting baginya. Ketika Eunsu sampai di rumah, Eunsu kaget karena Sunwoo tiba-tiba muncul dan memberinya sebaket bunga sebagai permintaan maaf. Ia menyesal telah ketus pada Eunsu ketika Eunsu menanyakan tentang Jennifer. Tanpa diminta, Sunwoo mulai menjawab pertanyaan tentang Jennifer yang diajukan Eunsu malam itu. Sudah 8 tahun Sunwoo menyukai Jennifer alias Eunsu. Bahkan mungkin lebih lama. Alasannya karena wanita itu sangat percaya dan yakin kalau Sunwoo akan melakukan yang terbaik. Pertanyaan terakhir, apakah Sunwoo akan menyatakan perasaannya? Sunwoo menjawab ia akan segera melakukannya. Eunsu jadi tidak bisa tidur semalaman. Karena secara tidak langsung jawaban Sunwoo tadi malam adalah tentang dirinya.
Pagi-pagi sekali Ensu mengendap-endap keluar karena canggung bila bertemu dengan Sunwoo. Ternyata pria itu telah berada di halaman memperbaiki sepeda Ensu saat SMA. Seperti biasa, Sunwoo mengalungkan syal ke leher Ensu yang pelupa. Sunwoo bertanya pukul berapa Ensu akan pulang malam nanti karena ia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Ensu yang paham maksud Sunwoo mencoba menghindar dan beralasan kalau dia akan pulang sangat larut. Ia menyuruh Sunwoo untuk tidak menunggunya. 그냥 자. 빨리 자. 나 간다. 아니 그게 아니라 오늘 끝나고 작업실에서 또 일해야 돼. 완전 늦을 거야. 다 끝나면은. Akhirnya, Ensu makan malam dengan penyanyi dan pihak agensi yang akan bekerja sama dengannya. Usai berbincang dengan mereka, Pak Kang mengajak Ensu untuk minum wine bersamanya. Demi menghargai Pak Kang, Ensu setuju-setuju saja. Padahal ia sangat tidak menyukai wine. Tanpa diduga, ternyata Pak Kang menyukai Ensu dan menyatakan perasaannya di sana. Ia tidak menuntut jawaban sekarang dan memberi Ensu waktu untuk lebih mengenalnya. Sunwoo yang cemas karena Ensu tak kunjung pulang mencoba mencari Ensu. Ia menemukan Ensu sedang di bar wine bersama Pak Kang. Langsung saja Sunwoo menghampirinya dan berlagak kebetulan bertemu. Ensu izin pergi sebentar karena harus menelpon seseorang. Pak Kang memberitahu kalau ia baru saja menyatakan perasaannya pada Ensu. Yap, Sunwoo tidak marah. Ia malah melihat botol wine di depannya dan bertanya apakah Ensu menyukainya, dan Pak Kang pun menjawab kalau Ensu menikmatinya. Sunwoo kemudian membisu. Ensu bahkan rela meminum minuman yang tidak ia sukai demi Pak Kang. Saat akan pulang, Sunwoo beralasan ada janji lain dan menyuruh Ensu untuk pulang dengan Pak Kang. Ketika sampai di rumah, Ensu melihat sepedanya telah selesai diperbaiki. Namun sampai pagi Sunwoo tak kunjung pulang. Ia mencoba menelpon Sunwoo tapi ponselnya tidak aktif. Akhirnya Ensu pergi mencari ke studionya. Namun hanya ada Donghyun di sana. Ensu memberi coklat pada Donghyun karena kata Sunwoo ia sedang merayakan kabar baik. Tapi Sunwoo lah menurut Donghyun yang lebih pantas merayakannya. Ensu akhirnya diberitahu tentang kerjasama Sunwoo dengan fotografer terkenal. Ia akan pergi lebih dari setahun untuk melakukan pameran. Kesempatan ini sangat penting untuk Sunwoo. Tapi Donghyun frustasi saat tahu kalau Sunwoo belum menyatakan perasaannya pada Ensu. Hal ini bisa mempengaruhi Sunwoo untuk menolak tawaran besar ini. 그래 또 울어? 괜찮아. 아니야야만 해. 아니야. Sampai di halaman rumah, Ensu langsung disambut Sunwoo. Sunwoo menunjukkan sepeda Ensu yang telah ia cat ulang. Ketika Sunwoo hendak menyatakan perasaannya, Ensu langsung memotongnya. Ensu berucap bahwa ia akan selalu mendukung Sunwoo sebagai sahabat. Sunwoo pun tersenyum getir. Karena perasaannya tidak bisa diutarakan, Sunwoo hanya bisa pamit kepada Ensu. Besok dia akan berangkat. Esoknya, Ensu mengantar Sunwoo sampai ke halte bus. Ketika sahabatnya telah pergi, Ensu mulai kesepian. Ia akhirnya menangis ketika Sunwoo mengirim pesan kalau ia membuat manisan jeruk keprok untuk Ensu supaya ia tidak bosan memakannya. Bahkan pria itu masih menunjukkan ketulusannya meskipun ia telah pergi. Ensu jadi teringat kenangan 8 tahun lalu saat Sunwoo datang ke kafe tempat ia bekerja. Malam itu pamit akan pergi wajib militer selama 2 tahun. Di depan Sunwoo, Ensu berlagak kuat dan waktu akan cepat berlalu sampai mereka bertemu lagi. Tapi setelah Sunwoo pergi, Ensu menangis karena tidak sanggup berpisah lama dari Sunwoo. Dan hal itu kini terjadi lagi. Ensu menangis lagi dan harus menunggu lama sampai pria itu kembali lagi. Kini Ensu sadar perasaannya pada Sunwoo lebih dari sahabat. Plot twistnya guys, ternyata Sunwoo melihat Ensu menangisi dirinya yang akan pergi wajib militer 8 tahun lalu. Ia bingung harus bagaimana saat itu dan berdiri mematung di bawah guyuran hujan. Tidak terasa Sunwoo telah lama pergi, bahkan manisan jeruk keprok yang ia buat hampir habis. Ensu mencoba menjalani kehidupannya dengan baik. Karirnya sebagai komposer juga makin meningkat berkat bantuan Pak Kang. Ensu dan Sunwoo juga sering bertukar kabar. Kini Ensu tidak lupa lagi memakai syal setiap keluar rumah sesuai pesan sahabatnya itu. Hari itu Ensu mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan penyanyi terkenal Taehyun. Ensu berbagi kabar menggembirakan ini dengan pemilik kedai. Ensu juga memberitahu kabar ini pada Sunwoo, tapi pesannya tak kunjung dibaca. Di saat itulah Ensu jadi teringat kenangannya bersama Sunwoo. Pria itu sangat mendukung mimpinya sebagai penulis lirik. Saat itu Ensu berjanji akan menuliskan lirik lagu untuk Taehyun, penyanyi kesukaan Sunwoo. Dan kini janji itu terpenuhi. Sayangnya Ensu tidak bersamanya di sini. 졌어.
다음 목표는 태윤이다. 제발 도와주세요. Esok harinya, Eunsu pergi ke studio Sunwoo karena ingin minta foto KTP-nya tahun lalu. Donghyun pun membantu mencarikannya di komputer Sunwoo. Saat itu tidak sengaja Eunsu melihat fotonya tertempel di dinding bersama foto lain. Ia bingung kapan Sunwoo mengambil fotonya itu. Di bawah fotonya juga tertempel kartu tarot yang pernah ibunya berikan pada Sunwoo. Kebetulan sekali Sunwoo menelpon Donghyun. Ia baru mendapat sinyal setelah sekian lama. Eunsu ingin bicara padanya, tapi buru-buru Donghyun mematikannya. Ketika ponsel Eunsu berdering, ia pikir itu Sunwoo. Ternyata Pak Kang yang mengajaknya untuk bertemu. Di restoran itu, Pak Kang kembali menyatakan perasaannya. Tapi Eunsu menolak karena perasaannya tidak bisa dibohongi. Pak Kang pun tidak marah, ia juga tetap akan bekerja sama dengan Eunsu. Setelah Eunsu sampai di rumah, ia melihat rumahnya telah rapi. Ia pikir Sunwoo telah pulang dan ingin memberinya kejutan. Ternyata ibunya yang datang. Eunsu juga ingin diramal dengan kartu tarot. Yap, ia mulai memilih 3 kartu. Kartu pertama menggambarkan kesempatan baru. Kartu kedua menggambarkan hati yang bertekad. Sementara kartu ketiga mirip dengan kartu yang Sunwoo pilih kala itu. Eunsu ingat artinya seseorang yang sangat jauh. Yap, ibunya pun menjawab kalau jawabannya waktu itu adalah bohong. Arti yang sebenarnya adalah seseorang yang sangat dekat. Melihat ekspresi Sunwoo saat itu, entah kenapa ibu merasa harus berbohong. Eunsu ikut minta salah satu kartu dari kartu yang ia pilih. Ia memilih gambar hati yang bertekad. Pesan Eunsu dari kemarin tak kunjung dibalas. Meskipun Eunsu mengirim pesan lain, pesan itu tetap tak mendapat balasan. Sebenarnya saat ini Eunsu sangat merindukan Sunwoo. Ia lalu melihat boneka peninggalan Sunwoo dan menemukan ada kertas di dalam tas boneka tersebut. Ternyata berisi sebuah kalung dan surat ungkapan isi hati Sunwoo. Sudah sangat terlambat untuk menemukan surat itu. Namun kini waktunya Eunsu untuk membalas perasaan Sunwoo. Hari berikutnya, saat melewati toko bunga, Eunsu melihat bunga yang pernah diberikan Sunwoo untuknya. Seperti keajaiban, pria itu keluar dari toko bunga dan mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Singkat cerita, Sunwoo memberi semua oleh-oleh untuk Eunsu. Ia pulang selama 10 hari karena fotografer idolanya sedang ada masalah pribadi. Sunwoo ikut senang atas keberhasilan Eunsu menjadi penulis lirik Taeyeon. Ia lalu mengajak Eunsu untuk memberi kejutan ulang tahun istri pemilik kedai. 장하다 진짜. 장해. 너 태운곡 맡았다며. 진짜 대박이다 이윤수. 그래서 잠깐 들른 거야. 찍어놓은 사진도 작업해 놓을게요. Usai dari sana, Sunwoo mengantar Eunsu pulang. Sunwoo teringat kalau Eunsu pernah mengirim pesan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Eunsu mengatakan hal lain karena timingnya saat ini tidak tepat. Kini Eunsu balik memasangkan syal di leher Sunwoo. Esoknya Eunsu datang ke studio foto Sunwoo dengan alasan ada toko kue yang baru buka. Ternyata ada perempuan lain di tempat itu dan selalu cari perhatian Sunwoo. Kata Donghyun itu adik kelas Sunwoo di sekolah seni yang ingin membantunya mengolah foto pameran Sunwoo. Sunwoo lalu mengenalkan keduanya. Kini giliran Eunsu yang cemburu buta. Ia berusaha menghentikan keakraban mereka secara tidak langsung dan kepo dengan apapun yang mereka lakukan. 이거 필름 하나 먼저 작살났는데? 내가 뭐 실수했나 봐. 빨리 와봐 선배. 이거 어떻게 Malamnya Eunsu mengirim pesan pada Sunwoo untuk mengajaknya pergi minum. Sunwoo setuju dan mengajaknya minum bersama di studio. Kali ini ajakan Sunwoo membuatnya antusias. Eunsu sampai membongkar lemari untuk memilih baju apa yang cocok. Sampai di sana mood baik Eunsu langsung berubah. Ternyata adik kelas Sunwoo juga ikut bergabung dengan mereka. Bahkan menempel terus dengan Sunwoo. Perasaan Eunsu semakin kacau karena kartu tarot Sunwoo sudah tak tertempel lagi di bawah fotonya. Usai minum bersama, Eunsu belum pulang dan duduk di depan studio Sunwoo sambil melihat kartu tarotnya. Tiba-tiba ia mendengar suara Sunwoo dan adik kelasnya dan buru-buru bersembunyi di balik mobil. Eunsu mendengar kalau adik kelas Sunwoo sangat ingin menjadi kekasih Sunwoo. Meskipun ditolak, tapi gadis itu tidak ingin menyerah. Setelah adik kelas Sunwoo pulang, Sunwoo menyuruh Eunsu untuk keluar dari persembunyiannya. Ternyata Sunwoo menyadari kehadiran Eunsu dari awal. Eunsu mengajak Sunwoo untuk jalan-jalan sebentar. Ia penasaran kenapa Sunwoo menolak adik kelasnya. Alasannya karena Sunwoo ingin profesional.
Ensu balik bertanya lagi, bagaimana bila ia yang meminta Sunwoo menjadi kekasihnya? Tentu Sunwoo menolak. Ia ingat perkataan Ensu yang tidak ingin berpisah dengannya dan lebih baik jadi teman selamanya. Dalam hati Ensu menyesali ucapannya kala itu. Ia lalu berujar kalau ada hubungan persahabatan yang berakhir bahagia sebagai pasangan. Tapi bagi Sunwoo itu hanya sebagian kecilnya saja. Lebih banyak yang gagal di tengah jalan. Ensu menjadi galau semalaman. Ia jadi ragu untuk mengakui perasaannya sementara Sunwoo akan segera kembali ke Amerika. Saat bersepeda keesokan paginya, Ensu teringat kenangannya saat belajar sepeda dengan Sunwoo. Sunwoo tidak pernah melepas pegangannya sampai Ensu benar-benar mahir. Kenangan itu membuat niat Ensu menjadi bulat. Ia langsung menghubungi Sunwoo dan mengajaknya bertemu nanti malam. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Kedai langganan mereka kosong karena pemiliknya sedang liburan. Hanya ada Sunwoo dan Ensu di sana. Karena tidak bisa langsung berterus terang, Ensu menunjukkan lirik yang sedang ia kerjakan saat ini. Tapi ia bingung menentukan bait terakhirnya karena Sunwoo. Ensu sudah memikirkannya setiap malam dan akhirnya ia bisa menyimpulkannya. Ensu tidak bisa menahannya lebih lama. Rasanya akan sakit kecuali ia katakan dengan lantang. Ensu baru sadar bahwa perasaannya selama ini pada Sunwoo adalah cinta. Ia juga sadar bahwa perasaan tak berbalas itu menyakitkan. Namun yang lebih menyakitkan lagi bagi Ensu adalah membayangkan betapa kesepiannya Sunwoo memendam perasaannya selama 8 tahun ini. Ensu pun meminta maaf karena sangat terlambat membalas perasaannya. Sunwoo tak berkata apapun. Ia hanya tersenyum dan menambahkan bait terakhir di lirik Ensu. Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu. Bait itu sudah menjadi jawaban atas pengakuan cinta Ensu barusan. Sejauh dan selama apapun Sunwoo pergi, Ensu tetaplah wanita yang dicintainya. Yap, malam ini menjadi awal baru dalam hubungan mereka. Hari-hari berikutnya mereka berdua seperti pasangan yang dimabuk asmara. Mereka tidak malu untuk menunjukkan keromantisan mereka di depan pemilik kedai dan Donghyun yang mulai jengah melihatnya. Akhirnya cinta yang dipendam selama 8 tahun kini berbalas dan berakhir dengan indah. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Soundtrack. Drama yang menyajikan 4 episode ini rilis pada tahun 2022 lalu dengan dibintangi oleh Park Young Sik dan Han So Hee. Drama yang diarahkan oleh sutradara Kim Hee Won ini mengangkat genre tentang musik dan romantis. Soundtrack digambarkan sebagai drama musikal romantis tentang seorang pria dan seorang wanita yang telah menjadi teman dekat selama 20 tahun terakhir, tetapi baru menyadari perasaan mereka yang sebenarnya setelah hidup bersama selama 2 minggu. Meski durasi yang singkat dengan episode yang pendek, soundtrack mampu membawakan cerita dengan cukup apik dan menyorot kisah cinta kedua sahabat secara mendalam. Masih banyak aspek yang perlu dikembangkan, namun secara keseluruhan, Ensu dan Sunwoo bisa menutupi kekurangan tersebut berkat chemistry yang terjalin dengan baik. Terjebak dalam friendzone seperti di drama Korea soundtrack ini memang bikin bingung sih ya, karena sahabat kita tahu segala kondisi kita dan sahabat kita akhirnya menjadi pasangan hidup kita guys. Membahas friendzone pasti ada dan bahkan diri kita sendiri yang terjebak dalam friendzone. Nah, apakah kalian pernah terjebak dalam situasi ini? Yap, dalam mini drama ini rasanya seluruh pemeran dalam memainkan karakter yang dimainkan tampak begitu apik, terlihat alami, terlihat natural. Sehingga dengan begitu menampilkan tontonan yang seru dan menghibur. Hasil tontonan yang bagus tak lepas dari arahan sang sutradara yang juga bagus. Tak hanya pemain utamanya saja, begitu juga dengan pemain peran pembantu di dalam drama ini. Begitu sangat mendukung mengindahkan cerita dalam drama ini. Nah, bagi kalian yang senang dengan cerita drama seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Soundtrack 8,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.